Haleluya. Kita bertemu kembali saudara-saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, hati kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kami dapat lagi mendengarkan kabar kesukaan tentang firman Tuhan, tentang apa yang Tuhan akan lakukan dan buat dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Ada kebaikan di dalamnya, ada berkat-berkat rohani yang akan kami terima. Sebab itu Tuhan, marilah Engkau berbicara kepada kami, bahkan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu melingkupi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, selama Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, Dia tidak pernah berhenti untuk melakukan pekerjaan kasih. Ada banyak sekali hal-hal yang Dia lakukan. Dia menyembuhkan orang sakit. Yesus mencelikan mata orang yang buta, mengusir setan, membangkitkan orang mati, dan sebagainya. Tapi bukan itu saja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak hanya peduli akan orang-orang yang sakit saja, saudara-saudara. Tapi Tuhan Yesus juga peduli dengan orang-orang yang lapar. Baik lapar secara jasmani maupun lapar secara rohani. Dalam Markus 6 ayat 34 sampai 37, kita akan temukan satu keadaan Yesus peduli akan orang-orang yang lapar secara jasmani dan rohani. Ini adalah cerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, dan 5.000 orang itu atau lebih dari 5.000 orang. Lebih dari 5.000 orang itu mendapat makanan yang cukup. Saya akan bacakan buat kita semua dari ayat-ayat ini. Markus 6 ayat 34 sampai 37. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar sini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Saudara-saudara, Yesus semula dikatakan di ayat-ayat yang awal, Yesus ingin menyendiri bersama murid-muridnya. Dia ingin beristirahat. Tapi pada saat Dia melihat orang banyak, timbullah belas kasihannya. Karena orang-orang banyak ini, di ayat 34 dikatakan seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Orang-orang yang kelaparan secara rohani. Tapi pada saat waktu sudah berlalu, waktu sudah berjalan, hari sudah mulai gelap, mereka belum makan orang-orang banyak ini. Lalu Yesus pun peduli akan lapar secara jasmani yang dialami oleh orang-orang itu. Mereka lapar secara rohani, Yesus cukupkan keperluan mereka secara rohani. Mereka lapar secara jasmani, Yesus pun tergerak oleh belas kasihan. Dia memanggil murid-muridnya. Murid-murid katakan, suruhlah mereka pergi mencari makan. Tapi Yesus menolak usul itu. Yesus katakan, murid-murid harus memberi mereka makan. Firman Allah katakan bahwa akan ada satu masa kelaparan yang besar, saudara-saudara, yang akan terjadi di akhir zaman. Wahyu pasal 6 ayat 5 dan 6 katakan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya.
Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Hal ini bicara tentang kelaparan secara jasmani. Tapi jelas sekali firman Tuhan katakan, janganlah rusakkan minyak dan anggur. Orang-orang percaya, orang-orang yang mempunyai firman Tuhan, orang-orang yang mempunyai kuasa Roh Kudus dalamnya. Yesus jamin, firman Allah jamin bahwa mereka tidak akan kelaparan baik secara jasmani, saudara-saudara. Dalam Amos 8 ayat 11 sampai 12, firman Tuhan katakan, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari Tuhan, untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Ada kelaparan yang besar secara rohani di akhir zaman. Satu kali, saudara-saudara, dunia pernah dilanda kelaparan yang hebat. Hal ini ditulis dalam kitab Keluaran pasal 41 sampai 50. Pada waktu itu, Yusuf berkuasa di tanah Mesir. Kelaparan itu berlangsung selama 7 tahun. Begitu hebat. Tetapi Allah sudah mendahuluinya dengan kelimpahan. Allah memberikan 7 tahun kelimpahan, mendahului 7 tahun kelaparan, sehingga anak-anak Israel dapat terus hidup, bahkan mereka menjadi satu bangsa yang besar. Karena pemeliharaan Tuhan yang heran pada saat itu. Mungkin saudara dan saya dapat katakan pada saat ini, saudara tidak merasakan kelaparan secara jasmani ataupun kelaparan secara rohani. Saudara terpenuhi semuanya. Tapi saudara-saudara, ingatlah ada nubuatan dari Nabi Amos. Dan sebelum hal itu terjadi, selagi masih ada kesempatan, firman Tuhan diberitakan di mana-mana, juga di gereja tempat kita berbakti. Ada firman Tuhan yang disampaikan. Mari kita ambil firman Tuhan itu untuk mengisi kebutuhan kerohanian kita, untuk mengisi kehidupan kerohanian kita, supaya kalau satu kali datang waktunya, kita tidak dapat lagi mendengar firman Tuhan, kita tidak dapat lagi bebas untuk berbakti. Entah apa masalah yang menjadi latar belakang hal itu, tapi sudah ada firman Tuhan yang tertanam dalam hati kita, dan Roh Allah yang kudus itu yang akan menghidupkan firman yang ada di dalam hati kita. Tapi kalau kita tidak memiliki firman dalam hati, di dalam hidup kita, kalau kita menyia-nyiakan waktu yang ada, yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita berbakti, saudara-saudara, tidak ada makanan secara rohani yang dapat menghidupi kita. Dan biarlah hal ini tidak terjadi dalam hidup kita. Satu kali Raja Daud pernah katakan dalam Mazmur pasal 27 ayat ke-8, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Nabi Yesaya katakan dalam pasal 55 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ada waktu di mana kita dapat menghampiri hadirat Allah. Kita dapat berbakti, kita dapat makan dari makanan rohani. Jangan sia-siakan waktu itu. Jangan tukar dengan hal-hal yang lain. Mari, saya mau undang saudara-saudara, kita beribadah kepada Tuhan. Bangun dalam hati kita ini satu kerinduan yang besar untuk kita mendengarkan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan.
dan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Ada saatnya Tuhan Yesus, kami mendapat kesempatan yang banyak untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami akan memakai waktu ini Tuhan Yesus dengan sebaik-baiknya. Kami mau isi hati kami, kehidupan kami dengan makanan-makanan rohani yang Tuhan sediakan bagi kami. Supaya kalau hal itu tidak terulang lagi dalam hidup kami ya Tuhan, kami mempunyai persediaan makanan secara rohani yang berlimpah. Allah kiranya yang menolong kami. Apa yang sudah kami dengar pada saat ini, firman Tuhan yang sudah diberitakan pada saat ini Tuhan, biarlah itu tertanam dalam hati kami. Tuhanlah yang menolong kami. Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya.